Oh iya, pura-pura kuat ya, residivis. Dulu gimana ya cari dokter? Ini loh soalnya punya gue berjengger kanan kiri. Gue tuh bukan jengger, emang kalian pernah lihat? Emang Burik pernah lihat? Kau manggil-manggil aja. Burik jangan-jangan naksir sama gue ya, Burik kan lesbong. Untung aku gak duwe anak. Lek duwe anak aku dari jadi wong laki benang tiga-tiganya gua bapaknya beda kabeh. Aku gak ngeluh ndase aku. Untung Allah itu maha baik sama. Oh iya, pura-pura kuat ya, residivis. Pura-pura bahagia. Residivis. Aku dukung loh. Aku bisa lihat itu dari jarak jauh. Cuk 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 cuk. Gak ada yang bisa bantu ya. Bantu ada yang bisa. Dengan cara kamu wudu, sholat, tobat. Ya, pingin kaya, nggak usah meres. Ya, cengker bekantan HIV. Enggak mas, aku kalau ngedengerin apa kata orang, aku udah sukses-sukses. Aku sampai saat ini bisa berdiri tegar karena aku nggak peduli orang bicara apa tentang aku. Aku cari makan sendiri, aku membiayai hidup keluargaku sendiri. Kalau aku susah nggak ada mereka bantuin aku, jadi nggak peduli orang mau ngomong apa, orang mau ngomong ini, nggak peduli selama memang aku tidak menjalani apa yang mereka tuduhkan ke aku. Itu kan pengadaan, bukan peristiwa. Kalau ada yang bilang Dewi Persik gini, Dewi Persik, itu kan ya mereka mengada-ngada, ya urusan mereka. Ngapain nggak butuh orang itu harus mencintai kita, menyayangi kita, enggak lah. Kalau orang itu memang jangan terlalu cerewet, Mbak perempuan, say. Udah kodratnya. Mbak Suryati nggak cerewet ya. Bagus deh kalau Mbak Suryati nggak cerewet. Dulu gimana ya cari dokter? Ini loh soalnya punya gue berjengger kanan kiri. Duh. Makanya jangan sembarangan main. Tukang kebon, apalagi ngirim sama gue, ngirimin barang laki-laki, gue langsung ketawain gue dong pakai voice note. Ih kasihan deh lu, pengen lo. Kasihan. Makanya kalau punya laki itu jangan dipandang hartanya, tapi pandang akhlaknya. Aku kalau kerja profesional. Oke. Aku nggak tahu ya kalau mereka. Kalau aku pribadi sih aku profesional. Wow. Aku nggak mau ketika aku tuh kerja ya kayak gitu. Aku nggak pernah kumpul-kumpul soalnya. Jadi kalau aku datang di lokasi syuting udah mereka sediain kamar, aku di kamar. Karena skenario yang aku baca itu segini-segini nih. Apalagi kalau udah stripping segini-segini. Dan itu dan kalau pemeran utama itu maksimal 2 take ya, atau 1 take oke. 2 take, apalagi kalau aku pas jadi centini atau apa itu kan nangis. Sekian menit diem, gak sekian menit sih, sekian detik. Oke mami, oke Mbak DP siap ya. Oke, udah kita udah pakai perasaan ngomong tak. Jadi nggak ada pikirin laki-laki kalau aku lagi kerja. Yang pertama itu gong banget ya waktu Dewi Persik membahas persoalan anak. Beruntung saya nggak punya anak, apalagi kalau suaminya numpang hidup, nggak punya pekerjaan, numpang hidup sama istri. Daripada punya 3 orang anak tapi bapaknya beda-beda, apa nggak pusing hidup saya? Nah di sini banyak netizen yang menduga bahwa itu adalah sindiran untuk Nikita Mirzani, bahwa memang betul ketiga anak-anak dari Nikita Mirzani, mohon maaf, berasal dari lain bapak. Katanya beruntung nggak punya anak. Mungkin karena doa dari Mbak Dewi Persik ini ya, mohon maaf ya, makanya Mbak Dewi Persik mohon maaf belum punya anak. Atau mungkin waktu menikah dengan mantan-mantan suaminya Mbak DP ini tidak ada keinginan mungkin ya dari Mbak DP untuk mempunyai anak, karena katanya pusing kepala saya kalau punya anak. Berarti sesuai permintaan gitu ya. Berikutnya soal Dewi Persik yang menjawab pertanyaan dari netizen. Jadi kata Dewi Persik intinya nggak mau mendengar apa kata orang, nggak mau ambil pusing gitu ya apa kata orang. Mau orang lain berkata apapun saya tidak pusing, yang penting saya mau fokus dengan diri saya sendiri. Berarti kalau dari pernyataan itu seharusnya ketika ada yang nyenggol Dewi Persik ini nggak akan merespon. Tapi kenyataannya justru berbeda. Ketika disindir sedikit saja oleh Nikita Mirzani, banyak netizen yang sudah menduga dan memang fakta Dewi Persik tantrumnya itu berhari-hari, berminggu-minggu, atau bahkan berbulan-bulan. Nggak peduli disindir Nikita balasnya 1 tahun. Giliran disindir prat tantrumnya setahun. Seminggu guys isinya dia mulu.
ini masih pagi buka TikTok, lah dia yang nongol. Jadi di sini komentarnya itu merespon pernyataan dari DP yang diduga tidak sesuai dengan fakta yang terjadi sebenarnya. Kemudian yang kedua, saat Dewa Persik memberikan julukan kepada Nikita Mirzani yaitu jengger. Jadi katanya Nikita Mirzani itu pernah ngasih tahu ke dia, saya ada sakit begini. Maka kemudian Dewa Persik ini menjuluki Nikita Mirzani dengan istilah jengger. Tapi ada momen pada saat Nikita Mirzani lagi live, katanya tidak pernah ngasih info apapun kepada Dewa Persik persoalan pribadinya. Katanya tidak pernah. Gue tuh bukan jengger, emang kalian pernah lihat? Emang Burik pernah lihat? Kau manggil-manggil aja. Burik jangan-jangan naksir sama gue ya, Burik kan lesbong. Jadi di sini yang kalian percaya siapa? Yang kalian percaya Dewa Persik atau Nikita Mirzani? Kemudian ada juga sindiran dari Dewa Persik kepada Nikita Mirzani. Anda itu residivis, mendingan Anda bertobat daripada Anda makan uang dari hasil pemerasan. Istilahnya Dewa Persik di sini meminta kepada Nikita Mirzani untuk bertobat, guys. Maaf kalau salah, tapi bukannya Mbak DP juga mantan residivis? Tadi kata Dewa Persik kepada Nikita Mirzani residivis. Ada dong yang komentar di situ, lah bukannya Mbak DP juga mantan residivis? Residivis ngomongin residivis. Kalau tidak salah residivis itu orang yang pernah dipenjara. 4 suami kabur semua. Pantas saja suaminya nggak ada yang kuat. Kalau diperkirakan di sini ya, Mbak DP itu selalu dominan ya kalau dalam berumah tangga. Seperti kesaksian dari Saiful Jamil. Dan seperti kata DP tadi, punya suami tapi numpang hidup. Mungkin ada juga pengalaman pahit gitu ya yang dialami oleh Dewa Persik yang membuatnya menjadi seperti itu. Bukankah dia pernah juga masuk penjara? Kenapa nggak jaga ucapanmu? Astagfirullah, ini orang yang katanya pernah mondok. Hatiku ini basah karena aku takut dipanggil Pok Lela. Ini orang mancing-mancing macan yang lagi tidur ya. Sebenarnya kan yang bermasalah tuh bukan dengan dia, tetapi kenapa dia yang sibuk sendiri? Nggak tahu juga. Kayak anak kecil aja. Kayak anak kecil Saya katanya. harap Nikmirnya tidak terpancing ya, karena kalau diladenin orang macam gini, dia akan senang. Iya betul. Akan semakin mengalok-alok. Juga kalau Nikmirnya meladeni, terus sama-sama dibilang kayak gini dong. DP itu kurang laki-laki kak katanya. DP itu kesepian, kurang laki-laki. Iya mungkin kesepian, tapi ngatain Nikmir jengger, kayak sendiri sudah benar aja. Dia katain Nikita Mirzani jengger gitu ya, tapi nggak introspeksi diri. Apakah hidupnya sudah benar? Jadi keingat pilot yang bisa terbang dan nggak bisa turun. Pilot yang diduga pernah berhubungan dengan Dewa Persik, yang sampai dengan saat ini kita tidak tahu kabarnya seperti apa, kelanjutan hubungan dari mereka.